Ah, metu. Oh, oke lebu ya. Nah. Lebu ya. Waduh. Kaget aku, Mak. Kaget aku, kaget. Rame ini lah. Iya. Biasa Janom. Biasa Apa Janom. apa? Gak jelas iki. Sampai sik nang rumah sakit ta, Dok? Lah iya wis iki lek lho uripku ya nang rumah sakit nang dine. Lah kok pas keliling kampung nggo bende gak nang rumah sakit, nang kampung kok. Rek ojo nyandak bende maneh rek. Ya apa sih? Iki mak kuring-kuring. Oh, penontonnya langsung melonjak. Food ratingnya langsung Udah tinggi. maneh. Nah, iki kudu jelas Mau wis 180 maneh iki 200 maneh kudu mari. jelas. Hitungane kudu jelas iki, Dok. Iki piro? Iya ta? Lah sampean sak suntikan mak jus ngono kan 3.000 BPJS, iya ta? Lah masuk kene ngomong ngene. BPJS 750 rek. Oh, 750. Lu yang sakno. Larangan parkir itu. Yo ngalah. Kok malah semen. Prop, Berarti- Dokes masuk ada yang komen BTS terus dikasih love. Ada yang wah, iki rusak iki. Dok, aja ngomong aneh-aneh lho, Dok. Nek K-pop aku diserang akunku mau tumbang iki. Wih, Follower dari petang iki. ngono. Apa naiki akune bojoku? Ya apa? Pak Amal Bukan nyanyi dari itu. Terserah. Iki bebas, acara ini bebas ngomong apa sing penting rakyat seneng. Wis. Bebas ae, gaya bebas. Sing penting rakyat seneng, terutama PKK itu. Malam minggu ngrantes atine, duit gak duwe wis tipis wis. Lah iya. Telepone arek. Jane ku yo. Oh iya malam minggu duit gak gablek mon. Nah iya. Wis sambat. Tapi Iki mau Dek. 140 Dokes mlebu 200 maneh. 208. Oh, rusak itu. kudu jelas iki hitungane, Dok. Iya wis. Hitungane gak jelas. Pak Amal, kemarin tuh Ya, apa? apa Dokter Yu itu cerita aku. Ternyata jatuh cinta itu bikin orang goblok itu secara saintifik itu dijelaskan sama Dokter Yu itu. Jadi Aku bisa jelaskan itu. Aku bisa jelaskan itu. Jatuh cinta membuat orang goblok itu gak usah dokter Yu, aku iso. Delok wae. Kenapa? Jatuh cinta itu membuat jatuh cinta itu membuat kamu percaya pada seseorang yang baru kamu kenal daripada karo simbokmu. Wah, goblok toh. Nah, bener ya? ya itu Bener, Dok? mengapa itu terjadi Bener. itu mengapa sampai itu nggak bisa jelaskan. Loh. Dokter Yu itu bisa jelaskan lebih Bisa. jelas karena dokter. Lah ya itu urusannya dokter Yu, tapi science itu. akar masalahnya kan aku udah ngerti, tapi yang bekerja kan Apa? saraf-sarafnya Apa? udah denen. Sik. Lah iku prasamu wit-witan ta ono akare barang iku. Nah, Karena Lah, si wis siluman kok. apa di Wis akar-akar. siluman. Ono akar barang lah. Prasamu iku wit sawo apa ya apa? Lah nek aku ngomong siluman. Asli. aku ngomong kalau nggak ngomong akar masalah, masa aku ngomong suntik masalah. Itu bagian sampean sampean sing dokter. Aku yang mesti ngomong akar. Lah mangkane Iki tambah Sampai ruwet ngerti. iki. Mas Anang mlebu iki tambah ruwet iki. Lah lek masalah iku ono akare, lah prasamu iku wit-witan. Lah ya kuwi. Timbul Ya kuwi apa, Pak? pertanyaan. Saiki timbul pertanyaan. Ya, Aku tambah mumet Mas Koko. Mumet aku tak metu ae. Ono Mas Anang tambah ngeluh itu. Pak Amal, kenapa Pak Amal itu selalu menyebut timbul pertanyaan? Sampai mikir nggak perasaannya Asmuni, Tarsan, itu Nah. seperti apa gitu? Gogon. Saja. Aku ki kenal kabeh wong-wong kuwi. Sampai ngerti sing nglatih wong-wong iki sapa? Nggak tahu. Enggak ngerti. Sampean juga ngerti. Aku yo karo. Tapi Oh, padha. Ya wis ngono. Ya. iya. Tapi kuwi mang lah balik ke masalah kenapa orang jatuh cinta goblok. Aku gak ngerti Gimana? jawabannya, tapi aku merasakan, menyaksikan.
Nah, menyaksikan apa? Bojoku iso tak hapusi. Lho bojoku kuwi lho, Loh. ngerti bojo. Kok iya? Kan dia dadi goblok ngomong jarene mbiyen lulusan kumlot UGM lho. Kene sekolah Nah. gak tau lulus no gelem. Iku IP-ne piro? IP-ne piro? IP-ne 3,0, IP-ne 3,9. Pak Amal iku 3,9. Gabungan 3 semester. Aku nyana ndak itu Apa? males aku. Aku Ora. sampai kesimpulan ngene, Dok. Sampai ngene kesimpulanku mbiyen. Aku anggar kuliah sampai mata kuliah metode penelitian bar kuwi koplak ndasku. Ora iso mikir. Engko 2 tahun kes mlebu kuliah neh, daftar neh. Terus sampai lagi semester ketemu mata kuliah metode penelitian. Bar kuwi koplak neh. Aku kesimpulanku ngene. Tibake kuliah lebih sulit dari golek duit. Wah. Wis kono kesimpulanku. Aku melok kuliah mata kuliah metode penelitian ping 4. Terus. Ya wis bar kuwi koplak, ora iso mikir. Wis gak iso mikir. Enggak. Iya. Jane aku Saiki sekolah gantian. iku gak anu. Nek aku sekolah iku kangelan iku duduk perkara pelajaran gitu. Kangelan yo ngadepi Apa? wong. Lho dosenku Oh. kok ngamuk kabeh nek ambek aku iki ngono. Iku ae masalahe. Ngamuk perkara Ben apa? aku ngomong wonge ngamuk. Ben aku ngomong wonge ngamuk. Sakjane iki sing Enggak, ngamuk. contohnya. Contohnya apa? Nah, Contohnya apa? Contohnya piye? Loh, lah ya aku kan mulai hari pertama kuliah itu, hari pertama itu ospek aku wis dikon metu ambek Pak Dekan itu kon metu. Nah, gara-gara nih. Lah gara-garane kan ditakoni kabeh ditakoni. Nek opo kok kepengin dari dokter? Lek liyane ku yo ngomongnya yo ngena sakjane itu. Kepingin mengabdi ke masyarakat lah, terus kemudian mengamalkan ilmu lah. Pas aku ditakoni, kenapa? Nah, aku kan ngomong, ini kalau di Indonesia ini dokter itu ekonominya mapan. Loh, jadi kamu itu pengen dokter itu pengen kaya. Loh, apa gak oleh wong pengen soge? Nah, aku dikonten itu malahan. Ya apa sih? Wih, pamar ra mudeng cai. Ya, pamar ra mudeng cai PS ra mudeng. Cai PS ra mudeng. Lah iya. Aku iki wis Masa pengen soge gak oleh. Jare Pak Dekan ini. Wis kamu sekarang keluar dulu, renungkan dulu tujuanmu sebelum melanjutkan studi. Aku dikon merenung nang parkiran. Sak jam aku yo bingung lho salahku apa. Masa salah kepengin soge. Terus kan mlebu meneh ditekoni mana gak? Lo mlebu mana sak jam? Sudah tahu kesalahanmu. Lo salah saya apa, Prof? Itu. Lo malah ngamuk, Dek. Lo ya apa? le sampean iku jangankan gak usah ngomongnya wong wis pengen nesu kok delok ra Lo ini. lagi yo, sakjane yo. Tapi ya tak pikir-pikir yo. Lek tak pikir-pikir lo yo. Ojo maneh wong liya. Makku dhewe ngamuk lek delok aku lho mosok lek wong liya maneh. Nah, sampean tekoni sapa sing mati ya sampean ngomong Pak Karno. Yo Pak Karno presiden. Bener mati. Tapi kok mangkono wong. Lho kan bener aku ditutuk tung lho sapa lek sing mati lek Pak Karno. Lho Pak Karno gang siji. Sanes, Pak Karno sapa? Pak Karno presiden iku lho. Lho lak wis suwe, lah nggih sakniki kula pengumumane. Iki peristiwane kuwi tanggal piro, tahun piro. Peristiwane iku tahun 71 lho, 71. Pak Karno wis mati jane ngono. Tak putung tung. Tak tutuk. Sampeyan gak kepengin ketemu wong tuane anu ta? Wawancara wong tuane Dok Desa kaya opo tadi wong tuane. Aku ngrungokno. Ora wis. Wis ditelepon no wingi yo. Lho iya, makku iku ono mata-matae lho. Iku akeh mata-matae. Iya. Mak Wingi ditelepon gara-gara pendemo. ya iku gara-gara aku ini permoni iku aku. Kowe iku nyopo? Ini permoni yang Twitter. Lho, Mama ngerti tekan ndi, Mah? Ngono. Wis ora usah takon, wis aku meneng ae wis. Keneni.
Iya. Padahal sampean ya gak salah ya. Masa kuliah Iya. gak entuk pengen sugih ya. Masa kuliah pengen kere. Iya. Lah Iya. mosok dadi dokter pengen kere gendeng ya. Iya, betul. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Lah iya, Masuk akal. Kuwi ujian mesti seneni terus ambek dokter ambek dosen-dosenku iku ngono. Sampai aku tahu tapi sing kasus ujian. ditakoni ngene. Takoni kamu ini ujian tumbuh kembang sekarang itu apa ujian apa penyakit apa pediatri itu anak-anak itu. Terus takoni ku aneh deh iki ngono. Anak kecil tuh giginya yang tumbuh bawah dulu apa atas dulu? Waduh, iki lek ditakoni kena opo iki jelas bingung iki aku ngono. Ya kan ya. Kabeh ku iso. Ya. Ya bawa dulu dok ini. Kenapa kok bawa dulu? Loh ya, temenan ditakoni kenapa? Terus langsung tak jawab, kalau atas dulu gak kelinci dok. Tapi ngopo dok? Kok sing tumbuh kok ngisor sih? Apa? Ngopo kok sing tumbuh kok ngisor sih? Oh iya, karena yang namanya jawaban itu. Nah, ngene iki apa iki? Kok kelinci ngene iki? Ngene iki, kok kelinci ngene iki? Iku kayak termelu beneran iku. Ora ngopo kok ngisor sih sing tumbuh iku? Sing tumbuh, ya memang kecepatan tumbuh hilang. Ini secara evolusi itu kan memang rahang bawah itu kan tambahan. Jadi akhirnya kecepatan tumbuh rahang bawah itu memang lebih cepat daripada rahang atas. Gitu. Jadi ya tumbuh itu. Iku jawabannya. Lah aku yang gak ero ya. Mbiyen opo lho. Kok tambahan kok renovasi apa rahangku? Ya renovasi sakjane. Mbiyen ku nyene gak ono grahame apa ngono. Gak ono rahang. Ya sampean arsiteknya kok ngerti rahang ini iki tambahan. Lho ya ngerti iku. Iku ono. Sampean ku dokter apa arsitek? Lho, sampean ku dokter apa arsitek? Wis jawabke. Iki arsitek cangkem. Ngerti ya sampean? Ya ora. Dokter apa arsitek? Arsitek cangkem. Oh, ora dokter apa arsitek? Ayo, ora jujur iku. Mulane seneni karo gurune. Ngene wis sampean dadi odekan ae wis kangonen metu kabeh arek iku. Ya apa? Ora mungkin Yo, dadi dekan golongan sik 3B yo. Dekan iki golongane Tiga. Ora ngece, sampean gak ngomong-ngomong 3B, aku jek 3A. Terus sampean 3A. Oh. 3A. Lah padha ambek iku ambek dokter puskesmas anyaran 3A. Lah yo ngono. Heeh. 3A. Iki berarti wong siji loro telu papat sing gak dedet aku tok. Kere. Enggak, itu Prof itu gak mungkin, Prof. Masa sampean cuma 3A, Prof? Aku 3A. Lah sampean masa Terus bakti pirang tahun bekerja tadi paling enggak 4.000 tahun loh, Prof. Aku kan umur 5.000. Kan Aku umur umurnya 5.000. setara Umur piramid. 5.000. Iki sakjane iki sebangsa jenglot ngono asuwe kok umure sampai ewonan. Loh, jenglot itu sebangsa Mas Pijus, kuali sampean ngomong. Oh iya bener. Wow. Bener. Wow. Sampean kuwi dokter ora usah soal sejarah. Tak kemaki. Loh, lah 4.000 padha mbek jenglot. Ono oyote ya bener akar berakar koyo tumbuh-tumbuhan. Dok, aku tak tekon. Sampean berapa waktu iso ngguyu? Mulai iso ngguyu. Ono kabar sampean jare angel guyu. Iya jane, mbiyen gak iso guyu. Ya terus ora usah ngono kuwi bentuke jelek banget. Tapi saiki wis iso turu. Saiki aku iso ngguyu, Mas. Nek mbiyen gak iso ngguyu anjen. Wong Bisa turu. Ndelok aku kudu ngaplok ae. Saiki lumayan iso ngguyu, Mas. Yo mangkel tak guyu yo anu. Lah sampean guyune terpaksa. Loh ya, yo iki jenenge latihan, Rek. Latihan guyu iku. Guyu iku angel aku pian. Kabeh guyu aku gak guyu. Yo ngerti aku lek iku mbanyol aku ngerti. Aku nonton bioskop. Apa sebabnya? Aku ndelok bioskop. Sarape rusak. Apa sebabnya? Sarape Apa rusak. sebabnya? Yo emang aku utek kok
utekku kocak mbiyen pas lahir iku. Dadi yo angel guyu. Oh, Prof, Pak Amal. sarape anu pedot. Sik ta? Prof Amal. Anjane dokter Yui angel. Wong guyon dhek gak iso guyu. Dhek guyoni K-pop dikroyok wong akeh. Emang aneh wong iki anjane. Iki nek mbok Menurut dhek iki lucu. nek mbok iki nek nyerempet K-pop nah, iki aku ki numpang akun bojoku lho. Ya aja nyebut K-pop meneh. Ya, aja. Iki mau lho ono sing komen Dokdes terus tanda lebih besar dari K-pop. Wah, krek urusan nih krek. Waduh, komen-komennya itu tak resi iki. Jadi jane arek brangkedul iku bahaya iku. Arek-arek brangkedul terjadu brangkedul. Ya kuwi Bromo, Tengger, Semeru. Oh, malah kupekake meneh singkatane Pak Amal numpang akun e. Oh, Bromo Tegal Semeru. Aduh, rusak. Iki mau wis ate tutup lho, wis sing nonton karo 140. Dokdes mlebu 130. Ya opo. Ngene. Ditoto sing apik, digawe konsep engko tak golekne sponsor. Waduh, iki rada angel iki urusane karo sponsor iki. Kok dadi kene dadi koyo apa jenenge koyo bintang film yo. Iya, betul. Masalahe anu cah tipis-tipis ning mburiku wis otaknya udah tertanam. Nek bos iki muncul ning siaran opo ae, biasane oleh amplop. Terus aku kan aku kan saru nek nampa dhuwit iki saru. Ya ta, saru. Nampa amplop gak apa-apa. Monggo Pak. Wis nek ngene-ngene iku urusan karo bocah-bocah kuwi lho. Dok, sampean kok pilih kasih. Sampean kok pilih kasih. Aku mau ngomong akar masalah. Rumangsane tanduran po. Nah, sampean langsung komen ngono. Pak Amal ngomong di otaknya sudah tertanam. Kok gak diomongi rumangsane tanduran toh? Loh, iku tertanam iki ya gendruwo itu mayat itu tertanam wong mati. Ya tidak seperti itu maksudnya. Enggak rupane Dokdes iku megelno aja nih ya. Banyak lagi rupane megelno. Lho ya apa? Lho ya aku ngomong. Iya bener ya. Loh, ya apa sih? Iya bener juga ya. Mau akar iki mesti tanduran. Nek tanam ki ora mesti tanduran. Wong kijing ya ditandur ya toh. Fondasi yo ditandur ya betul. Wes sampean dokter, ahli teknik sipil, arsitek gitu. Wes. Sik, Prof. Aku nanya Dokdes, kalau memang bisa ditanam, berarti chip bisa ditanam dong lewat vaksin. Lah perasaanmu iku sagu ditanam. kan wingi rame iku, chip ditanam lewat vaksin. Lah wong iki. Ditanam. Lah perasaanmu chip ditanam ku mayat tapi apa ditanam? Ya ta. Terus ta. Wes, ngeluh kabeh ta. Mas, ngeluh Mas kok. Selak kopiku adem iki. Arsitek untu. Prof, Prof sampai Pak Amal ini ngerti nggak bedanya bahagia karo gembira? Apa? Bahagia karo gembira itu ternyata berbeda. Aku ingin dikuliah. Ora, sampai salah sampean dudu bahagia karo gembira. Sing beda kuwi bahagia karo senang. Oh. Bahagia karo senang itu beda. Nek bahagia yo nek senang dianggap sama dengan gembira ya memang bahagia beda dengan gembira. Maka saintifik apa jawabannya. Bedanya apa? Bedanya apa? Ora jadi Mas Koko, apa bedane? Nek bahagia. Jelasno lah aku lah. Bukan nek gembira iku iso digawe soda, nek bahagia gak. Ngono gak ngerti sampean, ngono dadi host. Opo? Lah aku wis ngira iki kok lak anu nang panganan mbek badokan mbek ngombe-ngombean tok. Nang apa jenenge ndelahom kapitian iku mek dikai kopi tok aku mekan. Dikai kopi ambek sarung sih, ambek sarung. Sarung.
Kang genah. Dadi aku teko nang Delahom Kapitian iku. Delahom Kapitian. Ya. Ora Pak Amal yo Pak Amal ning kene malah ngongkon aku gaweno sambel bawang gak nganggo minyak, terus aku kon goreng endog gak nganggo minyak, kabeh gak nganggo minyak. Terus bar iki maem video call karo Bu Ida. Oh, ngono iku Pak Amal iku. Hati-hati makannya jangan kebanyakan, jawabannya biasa canom, kan nyebeli banget. Gak pakai minyak itu maksudnya apa? Pak Amal anti sawit atau apa? Sik goreng gak minyak, terus minyak opo nek gak gawe minyak? Lho den gak gelem nganggo minyak aku, dadi aku kan goreng ndok dadar ngono kae gak nganggo minyak. Lah terus gawe mau oli. Ora, Minyak rem ae, Dok. Nggo wajan to, Dok. Ya apa? Sampean nganggo wajan. Sampean ngono wae gak ngerti. Ngono dari dokter. Loh, lah itu malah gak gawe minyak itu terus gawe opo terusan? Mulakno nganggo wajan. Nek kabeh sampean ngerti, engko sampean yo apa dadi koki, dadi chef, dadi dokter macam-macam sing liyane mangan opo? Abe-abe dintekno. Rata sampean. Gorengan tak gorengno. Wis biasa sesuk digorengno nggae minyak rem ae, Bro. Lah ya wis minyak rem apa tak golekno minyak liyane, minyak gas, lengo gas ya boleh lengo gas. Dok. Bukan begitu maksudnya. Lah ya Sik, Dok. Sik, Dan sampean kuwi sik nganggo seragam anu kuwi rumah sakit. Kuwi engko dipotong ora anu honor BPJS-mu. kan wong nang kene kan wong. Ono nang jopo. Oke. Nipon nang jopo kabeh. Lho iki jek praktek ta iku? Awakmu jek praktek iku, Dok. Oh, ora iki lagi ning nyambut. iki lagi ning Jepang iki. Ora iki sampean lagi ning Jepang. Lah yo lagi ning Jepang. Lah katanya dia mau main nang kene ya apa sampean iki. Lho ning Jepang iso live IG ngene iki to. Anu 750. Apa nih? Sak sentian Suntian ini 750. BPJS. Iku lah BPJS nang Jawa. Lah iki anak anu iki seje. Oh. Maksudnya. Seje. Anakku sing ragil mbiyen nek arep mlebu ning kedokteran UNER. Terus Wis puas sekolah pinter lah, juara. Terus tak kenalne sik karo profesor ning UNER. Dokter, diajak ngobrol, maksudku ben kenal dokter ki piye. Terus mulai ngomong, "Gak situ aku dadi dokter." "Napa, Nduk?" "Angel bahagia dadi dokter." "Lho kok iso ngono?" Lah katanya, Tapi ya bener. katanya jam 2, jam 3 baru selesai dari rumah sakit. Yo ndak bahagia dong. Ngono. Apa bener ngono gitu? Ya. Dokter ini mulai ngono. salah sih. Bahagia sama gembira dulu, Dok, dijelasin. Lah aku malah gak mulai apa? Gak mulai sampai turu ngono soalnya. Menghindari istri, menghindari istri Ya, Pak. ku bahagia iku. Menghindari Lah, istri kan yang ngomong. Mulai ku yang ngene iki mulai. Lah wis nang ketemu dulu aku tak mulai berarti nang rumah sakit. Oh. Oh, apa, Pak? Tak Lah yo, Yo, wis wah, bener. Wah. Yo nek gak gelem mulai isuk ya wis gak usah di dokter gak apa-apa. Berarti bener kuwi pecah kuwi ya. Wis bener. Wis enak. Enak. Wis bener niku ngono. Ya wis kaya anu itu lho. Propikus iku ngurusi gedang ngono. Nah aku nginfus uang lah, Propikus gedang diinfus, bayangno ta lah. Aku tak pikir lho gedang Iya. diinfus lho. Iya. Aku pertama kali ketemu. Ngene. Tak ceritani. Aku mbiyen tahu wisin pertama kali ketemu Prof. Aku lah biasanya kan rapi, gagah, jas, dasi, ngono tau. Ketemu wong. Nanti ketemu lah neng mall. Kan urung tahu ngerti wong iki raine kaya apa. Ngerti-ngerti teko sarungan nganggo sepatu kep. Nah, anu Mas, celanaku kuyuan. Terus entek kayak sarungan. Aku wisin aku neng mall kabeh wong gitu aku. Neng Citos iku kudu neng mall, neng Citos iku, neng Citos kudu neng mall. Iya. Citos iya. Citos ya mall lah, Prof.
Ya Sucito ki pura-pura. opo? Kampus. Ya sampean pura-pura Ya, gak aku kenal ae. sih. Lho wis Ini kadung ning kita ngarepku sudah kok. mal iku. Ning kadung ning ngarepku gek suarane bau anter. Kan sebelah-sebelahe cah nom-nom ngono kuwi to. Kok iso Rapi-rapi. ngompol ceritanya ya oh. Ora, Aku dene ku isin. nganu. Aku isin aku. Katokku entek ora kuyuan aku muni ngono. Katokku entek. Katokku entek terus paham Aku isin. kok gak Ya tuku. ngene, ngene. Ya nek ditakoni wong misale, iku sapa? Mbuh iki lho, golek ana iki wong jane ngompol atu kono softtek jane gak ngompol. Tapi memang rupane Prof iku anu, membuat orang itu salah paham. Sudah beberapa kali cerita Prof iku nang aku. Ning Parangtritis gitu. Moro-moro diceluk wong sing nang ngarepe iki apa jenenge? Nang ngarepe tempat mandi Kamar berbayar. mandi. Iya, terus Prof dikasih uang 2.000. Loh, ini apa? Loh itu tadi. Anak-anak saya mandi sama kencing di situ. Dikira dia sing jogo. Padahal dia yang jagani anaknya. Terus mari ngono, apa mana ya, Prof? Aku eling terlalu cerita. Oh, dia mangan nang restoran. Terus mari ngono metu. Nah, dia rokokan kan. Nang jopo karo tulinan kunci mobil mbek rokokan. Terus ono mbak-mbak pas sepeda motor. Mas, ini Mas dikasih duit kayak duit 2.000. Dikira tukang parkir. Iku pas karo bayem iku, wong Bapia Tugu. Terus terakhir apa, Prof ya? Oh, ngeterno iku Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo awake gak enak lho. Anu Mbah Jiwo. Mbah Jiwo. Oh. Terus bar ngono aku boncenge Mbah Jiwo, terus bar kuwi mandek. Mandek nang gone apa jenenge traffic light. Terus ono neng sebelah mandek ngomong, Mas, ini tadi Mbak Jiwo tadi ojek dari mana? Ojek pisui karo Mbak Jiwo janco, itu profesor elek-elek ngene iki. Ya begitu Sumpah lah. Jupiter kuning. Kerjanya selalu membuat salah sangka itu. Emang repot. Piye ya? Yo ngono. Ya wes, Aku aku cara tak duit ini. aku tak pindah Ya. ruangan dhisik ya. Ya wes. Yo, Kita yo tutup tutup kali ya. Kun. Bareng-bareng ya. Dadah, Kun. Kita tutup Dadah. dengan Kun. alhamdulillah matur nuwun sangat. Kita ketemu Alhamdulillah, lagi Rabbil segera ya. Buku Gans, Germs and Steel karya Jared Diamond bagian 3, dari makanan kekuman, bedil dan baja. Bab 12, cetak biru dan aksara pinjaman. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Para penulis abad 19 cenderung mengartikan sejarah sebagai gerak maju dari kebiadaban menuju peradaban. Penanda-penanda penting transisi itu antara lain perkembangan agrikultur, perundagian, teknologi rumit, pemerintahan terpusat, dan tulisan. Dari semua itu, tulisan secara tradisional merupakan yang paling terbatas secara geografis. Sebelum ekspansi Islam dan Eropa kolonial, tulisan tidak ditemukan di Australia, Kepulauan Pasifik, Afrika Subkhatulistiwa, dan seluruh dunia baru kecuali sebagian kecil Mesoamerika. Sebagai akibat persebaran yang terbatas itu, orang-orang yang membanggakan diri sebagai beradab selalu menganggap tulisan sebagai pembeda tegas yang mengangkat mereka di atas orang-orang barbar atau biadab. Pengetahuan mendatangkan kekuasaan. Oleh karena itu, tulisan mendatangkan kekuasaan kepada masyarakat modern, sebab memungkinkan penyampaian pengetahuan dengan akurasi yang jauh lebih tinggi dan kuantitas serta perincian yang jauh lebih besar, dari wilayah-wilayah yang lebih jauh dan masa-masa yang telah lebih lama berlalu. Tentu saja, sejumlah bangsa, Inka yang paling menonjol, berhasil mengelola kekaisaran tanpa tulisan, dan orang-orang beradab tidak selalu bisa mengalahkan orang-orang barbar, seperti yang dialami bala tentara Romawi yang menghadapi bala tentara Hun. Namun penaklukan Eropa atas Amerika, Siberia, dan Australia mengilustrasikan hasil terbaru yang tipikal. Tulisan berbaris bersama senjata, mikroba, dan organisasi politik terpusat sebagai agen modem penaklukan. Perintah-perintah para raja dan saudagar yang mengorganisasi armada-armada kolonisasi disampaikan secara tertulis. Armada-armada menentukan arah dengan peta-peta dan arahan-arahan berlayar tertulis yang dipersiapkan oleh ekspedisi-ekspedisi sebelumnya. Catatan-catatan tertulis ekspedisi-ekspedisi sebelumnya memotivasi ekspedisi-ekspedisi sesudahnya, dengan menjabarkan kekayaan dan lahan subur yang menanti para penakluk. Catatan-catatan tersebut mengajarkan kepada para calon penjelajah kondisi-kondisi apa yang mungkin mereka hadapi,
dan membantu mereka mempersiapkan diri. Negara-negara yang dihasilkan dikelola dengan bantuan tulisan. Sementara semua jenis informasi itu juga diteruskan dengan cara-cara lain di masyarakat-masyarakat pramelek aksara. Tulisan menjadikan penyampaian informasi lebih mudah, lebih terperinci, lebih akurat, dan lebih persuasif. Kalau begitu, mengapa hanya sebagian bangsa yang mengembangkan tulisan sementara sebagian lain tidak? Mengingat betapa besar arti penting tulisan? Misalnya, mengapa tidak ada pemburu pengumpul tradisional yang mengembangkan atau mengadopsi tulisan? Di antara negara-negara kepulauan, mengapa tulisan muncul di kereta zaman Minos tapi tidak di Tonga Polinesia? Berapa kali tulisan berevolusi secara mandiri dalam sejarah manusia? Dalam situasi apa? Dan untuk apa? Di antara orang-orang yang mengembangkan tulisan, mengapa sebagian di antaranya melakukannya terlebih dahulu daripada yang lain? Misalnya, nyaris semua orang Jepang dan Skandinavia sekarang melek aksara. Namun sebagian besar orang Irak tidak. Tapi mengapa tulisan justru muncul nyaris 4.000 tahun lebih dahulu di Irak? Penyebaran tulisan dari tempat asalnya juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting. Misalnya, mengapa tulisan menyebar ke Ethiopia dan Arabia dari bulan sabit subur, namun tidak ke Andes dari Meksiko? Apakah sistem tulisan menyebar dengan cara ditiru? Atau apakah sistem tulisan yang ada hanya mengilhami bangsa-bangsa tetangga untuk menciptakan sistem tulisan mereka sendiri? Bila ada satu sistem tulisan yang cocok sekali untuk satu bahasa, bagaimana merancang sistem untuk bahasa yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan serupa timbul setiap kali kita mencoba memahami asal-muasal dan penyebaran banyak aspek lain kebudayaan manusia. Misalnya teknologi, agama, dan produksi makanan. Ahli sejarah yang tertarik kepada pertanyaan-pertanyaan semacam itu mengenai tulisan memiliki keunggulan karena pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali bisa dijawab dengan perincian unik melalui catatan tertulis itu sendiri. Oleh karena itu, kita akan melacak perkembangan tulisan bukan hanya karena arti penting bawaannya, melainkan juga karena wawasan-wawasan umum yang diberikannya kepada sejarah budaya. 3 strategi dasar yang mendasari sistem tulisan memiliki perbedaan dalam hal ukuran unit lisan yang ditandai oleh satu lambang tertulis. Apakah satu bunyi dasar, satu suku kata, atau satu kata penuh? Di antara ketiganya, yang digunakan oleh sebagian besar orang saat ini adalah alfabet, yang idealnya menyediakan satu lambang unik, disebut huruf, untuk setiap bunyi dasar bahasa itu, fonem. Sebenarnya, kebanyakan alfabet terdiri hanya atas 20-30 huruf, dan kebanyakan bahasa memiliki lebih banyak fonem daripada huruf dalam alfabet mereka. Misalnya, bahasa Inggris menuliskan 40 fonem dengan 26 huruf saja. Oleh karena itu, kebanyakan bahasa tertulis alfabetis, termasuk bahasa Inggris, terpaksa melambangkan beberapa fonem berbeda dengan huruf yang sama dan merepresentasikan sejumlah fonem dengan kombinasi huruf, misalnya kombinasi 2 huruf bahasa Inggris SH dan TH, yang masing-masing dilambangkan oleh satu huruf saja dalam alfabet Rusia dan Yunani. Strategi kedua menggunakan apa yang disebut logogram, yang berarti satu lambang tertulis mewakili satu kata utuh. Itulah fungsi banyak lambang dalam tulisan Cina dan sistem tulisan utama Jepang, disebut kanji. Sebelum penyebaran tulisan alfabetis, sistem-sistem yang banyak memanfaatkan logogram jauh lebih umum, antara lain hieroglif Mesir, glif Maya, dan huruf paku, cuneiform, Sumeria. Strategi ketiga, yang paling tidak akrab dengan kebanyakan pembaca buku ini, menggunakan satu lambang untuk setiap suku kata. Pada praktiknya, kebanyakan sistem tulisan semacam itu, disebut silabari, menyediakan tanda-tanda berbeda hanya untuk satu suku kata yang terdiri atas satu konsonan diikuti satu vokal, seperti suku-suku kata untuk kata family, dan mengandalkan berbagai trik lain agar bisa menuliskan jenis-jenis suku kata lain dengan lambang-lambang itu. Silabari lazim pada masa lalu, contohnya tulisan linear B di Yunani Mykenae. Sejumlah silabari masih ada saat ini, dengan yang paling penting adalah silabari kana yang digunakan orang-orang Jepang untuk menulis telegram, formulir ban, dan naskah untuk tunanetra. Saya secara sengaja mengistilahkan ketiga pendekatan ini sebagai strategi, bukan sistem tulisan. Tidak ada sistem tulisan sungguhan yang hanya menerapkan satu strategi saja. Tulisan Cina tidak mumi logografik, seperti juga tulisan Inggris tidak mumi alfabetik. Seperti semua sistem tertulis alfabetik, bahasa Inggris menggunakan banyak logogram, seperti angka, i, dan, dengan kata lain, lambang-lambang manasuka, bukan terdiri atas unsur-unsur fonetik, yang merepresentasikan kata-kata utuh. Linear B yang silabik memiliki banyak logogram, sementara hieroglif Mesir yang logografik mencakup juga banyak simbol silabik maupun alfabet virtual berupa huruf-huruf individual untuk setiap konsonan.
Penciptaan sistem tulisan dari nol pastilah jauh lebih sulit daripada meminjam atau mengadopsinya. Para juru tulis pertama harus menetapkan asas-asas dasar yang kini kita terima begitu saja. Misalnya, mereka harus mencari tahu cara memotong-motong omongan yang sambung-menyambung menjadi satuan-satuan lisan, terlepas dari apakah satuan-satuan itu dianggap sebagai kata, suku kata, atau fonem. Mereka harus belajar mengenali bunyi atau satuan lisan yang sama dalam segala variasi normal kita dari volume lisan, tinggi rendah nada, kecepatan, penekanan, pengelompokan frasa, dan kekhasan cara baca individual. Mereka harus menentukan bahwa sistem tulisan haruslah mengabaikan semua variasi itu. Mereka kemudian harus merancang cara-cara merepresentasikan bunyi menggunakan lambang. Entah bagaimana, para juru tulis pertama memecahkan semua masalah itu, tanpa ada contoh hasil jadi apapun di depan mereka sebagai panduan. Tugas itu terbukti sangat sulit, sehingga hanya ada segelintir kejadian dalam sejarah ketika manusia menemukan tulisan sepenuhnya sendirian. Dua penciptaan tulisan yang tidak diragukan lagi mandiri dilakukan oleh orang-orang Sumeria Mesopotamia tak lama sebelum 3000 SM dan oleh orang-orang Indian Meksiko sebelum 600 SM. Tulisan Mesir dari 3000 SM dan tulisan Cina dari 1300 SM juga mungkin muncul secara mandiri. Barangkali semua bangsa lain yang mengembangkan tulisan sejak saat itu telah meminjam, mengadaptasi, atau setidaknya terilhami oleh sistem-sistem yang ada. Penciptaan mandiri yang bisa kita lacak dengan paling terperinci adalah sistem tulisan tertua dalam sejarah, tulisan paku Sumeria. Selama ribuan tahun sebelum tulisan paku ada, penduduk sejumlah desa tani di bulan sabit subur telah menggunakan penanda dari tanah liat dengan berbagai bentuk sederhana untuk keperluan pencatatan, misalnya mencatat jumlah domba dan padi-padian. Dalam abad-abad terakhir sebelum 3000 SM, perkembangan teknologi, format, dan lambang pencatatan segera menyebabkan lahirnya sistem tulisan pertama. Salah satu inovasi teknologi semacam itu adalah penggunaan lempeng tanah liat sebagai permukaan menulis yang nyaman. Pada awalnya, tanah liat digores dengan alat yang runcing, yang lama-kelamaan menjadi pena buluh untuk menggores tablet sehingga meninggalkan tanda. Perkembangan format mencakup penggunaan berangsur-angsur sejumlah aturan yang arti pentingnya kini diterima secara universal, bahwa tulisan harus ditata menjadi baris atau kolom yang teratur, baris horizontal untuk orang-orang Sumeria, seperti juga untuk orang-orang Eropa modern, bahwa tulisan itu harus dibaca dengan arah yang konstan, kiri ke kanan untuk orang-orang Sumeria, seperti juga untuk orang-orang Eropa modern, dan bahwa tulisan-tulisan itu harus dibaca dari atas ke bawah di lempeng tanah liat, bukan sebaliknya. Namun perubahan yang penting melibatkan pemecahan masalah yang mendasar bagi semua sistem tulisan. Bagaimana merancang tanda-tanda kasat mata yang disepakati, yang mewakili bunyi lisan sungguhan, bukan hanya gagasan atau kata-kata tanpa menghiraukan cara bacanya. Tahap-tahap awal pengembangan pemecahan itu telah dideteksi terutama pada ribuan lempeng tanah liat yang ditemukan di reruntuhan bekas kota Sumeria, Uruk, di tepi sungai Eufrat, sekitar 200 mil sebelah tenggara Baghdad modern. Lambang-lambang tulisan Sumeria pertama adalah gambar-gambar yang bisa dikenali sebagai benda-benda yang diwakilinya. Misalnya, gambar seekor ikan atau seekor burung. Wajarlah bila lambang-lambang gambar itu terutama terdiri atas angka ditambah kata benda untuk benda-benda kasat mata. Teks yang dihasilkan hanyalah laporan pencatatan dalam stenotelegrafik tanpa unsur tata bahasa. Secara bertahap, bentuk-bentuk lambang menjadi semakin abstrak, terutama ketika alat tulis runcing digantikan oleh pena buluh. Lambang-lambang baru diciptakan dengan memadukan lambang-lambang lama untuk menghasilkan makna baru. Misalnya, lambang kepala dikombinasikan dengan lambang rot untuk menghasilkan lambang yang berarti makan. Tulisan Sumeria terawal terdiri atas logogram-logogram non-fonetik. Dengan kata lain, tulisan tersebut tidak didasarkan pada bunyi tertentu dalam bahasa Sumeria, dan bisa dibaca dengan bunyi yang sepenuhnya berbeda untuk menghasilkan arti yang sama dalam bahasa lain apapun, seperti lambang angka 4 dibaca for, Cetwi, Re, Nelja, dan 4 oleh penutur bahasa Inggris, Rusia, Finlandia, dan Indonesia. Barangkali langkah tunggal terpenting dalam seluruh sejarah tulisan adalah introduksi representasi fonetik oleh orang-orang Sumeria, pada awalnya dengan menuliskan sebuah kata benda abstrak, yang tidak bisa dengan mudah dibuat gambarnya, dengan lambang untuk kata benda konkret yang memiliki cara baca fonetik yang sama. Misalnya, mudah membuat gambar aruik panah yang mudah dikenali, sulit membuat gambar kehidupan yang mudah dikenali, namun keduanya dibaca di dalam bahasa Sumeria, sehingga gambar sebuah anak panah lantas bisa berarti anak panah atau kehidupan. Masalah makna ganda yang timbul diatasi dengan penambahan tanda yang tidak dibaca, disebut determinatif,
untuk mengindikasikan benda tersebut tergolong ke dalam kategori kata benda apa. Ahli linguistik mengistilahkan inovasi menentukan ini, yang juga mendasari plesetan di zaman sekarang, asas rebus. Begitu orang-orang Sumeria menemukan asas fonetik, mereka mulai menggunakannya untuk jauh lebih banyak tujuan daripada hanya menulis kata benda abstrak. Mereka memanfaatkan asas itu untuk menulis suku kata atau huruf yang menyusun akhiran tata bahasa. Misalnya, dalam bahasa Inggris, tidak jelas bagaimana membuat gambar suku kata yang umum dipakai, tion, namun sebagai gantinya kita bisa membuat gambar yang mengilustrasikan kata kerja shun, yang sama cara bacanya. Lambang-lambang yang ditafsirkan secara fonetis juga digunakan untuk mengeja kata-kata yang lebih panjang, sebagai serangkaian gambar yang masing-masing menggambarkan bunyi satu suku kata. Seolah-olah seorang penutur bahasa Inggris menuliskan kata believe dengan gambar bee, lebah, diikuti gambar leaf, daun. Lambang fonetik juga memungkinkan juru tubs menggunakan lambang gambar yang sama untuk serangkaian kata terkait, misalnya gigi, omongan, dan pembicara, namun mengatasi makna ganda dengan lambang tambahan yang diinterpretasi secara fonetis, misalnya memilih lambang untuk dita, masing-masing, atau puncak. Dengan demikian, tulisan Sumeria lantas terdiri atas campuran kompleks 3 jenis lambang, logogram, yang mengacu kepada keseluruhan kata atau nama, lambang-lambang fonetik, yang digunakan untuk mengeja suku kata, huruf, unsur tata bahasa, atau bagian kata, dan determinatif, yang tidak dibaca namun digunakan untuk membedakan makna ganda. Terlepas dari itu, lambang-lambang fonetik dalam tulisan Sumeria masih jauh dari menjadi silabari atau alfabet yang komplit. Sejumlah suku kata Sumeria tak memiliki lambang tertulis apapun. Lambang yang sama bisa dibaca dengan beberapa cara, dan lambang yang sama bisa dibaca sebagai satu kata, satu suku kata, atau satu huruf. Selain tulisan Paku Sumeria, satu lagi contoh pasti kelahiran mandiri tulisan dalam sejarah manusia berasal dari masyarakat pribumi Amerika di Mesoamerika, barangkali Meksiko Selatan. Tulisan Mesoamerika dipercaya muncul secara mandiri dari tulisan dunia lama, karena tidak ada bukti meyakinkan kontak masyarakat dunia baru dengan masyarakat dunia lama yang memiliki tulisan sebelum kedatangan orang-orang Norse. Selain itu, bentuk lambang-lambang tulisan Mesoamerika sepenuhnya berbeda dari jenis tulisan dunia lama manapun. Ada selusin jenis tulisan Mesoamerika yang diketahui, semua atau sebagian besarnya tampaknya saling terkait, misalnya, dalam segi sistem angka dan kalender, dan kebanyakan diantaranya baru berhasil dipecahkan sebagian. Pada saat ini, jenis tulisan Mesoamerika paling tua yang masih ada berasal dari sekitar tahun 600 SM di daerah Zapotec, Meksiko Selatan, namun sejauh ini yang dipahami paling baik adalah tulisan wilayah Maya dataran rendah, di mana penanggalan tertua yang tercantum berkesesuaian dengan 292 M. Terlepas dari kelahirannya yang mandiri dan bentuk-bentuk lambangnya yang berbeda, tulisan Maya terorganisasi berdasarkan asas-asas yang pada dasarnya sama dengan tulisan Sumeria dan sistem-sistem tulisan Eurasia Barat lainnya yang terilhami oleh Sumeria. Seperti tulisan Sumeria, tulisan Maya menggunakan logogram maupun lambang fonetik. Logogram untuk kata-kata abstrak ditulis dengan lambang untuk kata lain yang dibaca serupa namun dengan makna berbeda yang bisa dengan mudah diketahui. Seperti lambang-lambang kana Jepang dan silabari linear B Yunani Mikene, sebagian besar lambang fonetik Maya adalah lambang untuk suku kata berupa satu konsonan plus satu vokal, misalnya ta, te, ti, tu. Seperti huruf-huruf alfabet Semit awal, lambang-lambang silabik Maya berasal dari gambar barang-barang yang cara bacanya diawali oleh suku kata itu. Misalnya, lambang silabik Maya, ne, mirip dengan bentuk ekor, yang dalam bahasa Maya disebut neh. Semua paralel antara tulisan Mesoamerika dan Eurasia Barat kuno merupakan bukti universalitas yang mendasari kreativitas manusia. Sementara bahasa Sumeria dan Tileso-Amerika tidak punya hubungan khusus apapun di antara bahasa-bahasa dunia, keduanya menimbulkan masalah-masalah dasar yang serupa, yaitu bagaimana mereduksinya menjadi tulisan. Pemecahan-pemecahan yang orang-orang Sumeria ciptakan sebelum 3000 SM, diciptakan kembali, di sisi IAIN dunia, oleh orang-orang Indian Mesoamerika awal sebelum 600 SM. Dengan tulisan Mesir, Cina, dan Pulau Paskah yang barangkali merupakan kekecualian akan dibahas nanti, semua sistem tulisan lain yang disusun dimanapun di dunia ini, tampaknya merupakan turunan sistem-sistem yang dimodifikasi dari atau setidaknya terilhami oleh tulisan Sumeria atau Mesoamerika awal. Salah satu alasan mengapa sedikit sekali lahir tulisan secara mandiri adalah karena menciptakan tulisan begitu sulit, seperti yang telah kita bahas.
Alasan lain adalah bahwa kesempatan-kesempatan lain penciptaan tulisan mandiri telah ditiadakan oleh tulisan Sumeria atau Mesoamerika awal beserta turunannya. Kita tahu bahwa perkembangan tulisan Sumeria memerlukan setidaknya ratusan, barangkali ribuan, tahun. Seperti yang akan kita lihat, prasyarat-prasyarat bagi perkembangan-perkembangan itu terdiri atas beberapa ciri masyarakat manusia yang menentukan apakah tulisan itu akan bermanfaat bagi masyarakat, dan apakah masyarakat bisa menyokong kehidupan para juru tulis khusus yang diperlukan. Banyak masyarakat manusia selain Sumeria dan Meksiko awal, misalnya masyarakat India, Kreta, dan Ethiopia kuno, mengembangkan prasyarat-prasyarat itu. Tapi orang-orang Sumeria dan Meksiko awal kebetulan menjadi yang pertama memiliki prasyarat-prasyarat tersebut di dunia lama dan dunia baru. Begitu orang-orang Sumeria dan Meksiko awal telah menciptakan tulisan, perincian atau asas-asas tulisan mereka menyebar dengan cepat ke masyarakat-masyarakat lain, sebelum mereka bisa menempuh berabad-abad atau beribu-ribu tahun yang dibutuhkan untuk mencoba-coba mandiri dengan tulisan sendiri. Dengan demikian, potensi untuk percobaan mandiri lain pun ditiadakan atau digugurkan. Penyebaran tulisan terjadi dengan salah satu dari dua metode yang bertentangan, yang paralelnya ditemukan di sepanjang sejarah teknologi dan gagasan. Seseorang menemukan sesuatu dan menggunakannya. Bagaimana Anda, calon pengguna lain, kemudian merancang sesuatu yang serupa untuk Anda gunakan sendiri, dengan mengetahui bahwa orang-orang lain telah memiliki model mereka sendiri yang sudah jadi yang bisa dipakai? Ada kisaran bentuk penyampaian ciptaan semacam itu yang bisa kita asumsikan. Di satu ujung terdapat penyalinan cetak biru, sewaktu kita menyalin atau memodifikasi cetak biru terperinci yang sudah tersedia. Di ujung yang satu lagi ada difusi gagasan, sewaktu kita menerima hanya gagasan dasar dan harus mencipta ulang perincian-perinciannya. Mengetahui bahwa hal itu bisa kita lakukan merangsang kita untuk mencoba melakukannya sendiri. Namun solusi spesifik kita akhirnya mungkin mirip dengan solusi penemu pertama, mungkin juga tidak. Kalau kita tengok contoh yang belum lama terjadi, para ahli sejarah masih berdebat mana yang bersumbangsi lebih besar, penyalinan cetak biru ataukah difusi gagasan, dalam pembuatan bom atom oleh Rusia. Apakah upaya Rusia membuat bom sepenuhnya bergantung kepada cetak biru bom Amerika yang telah dibuat, yang dicuri dan disampaikan ke Rusia oleh mata-mata? Ataukah penggunaan bom atom Amerika di Hiroshima yang akhirnya meyakinkan Stalin bahwa bom semacam itu bisa dibuat, dan bahwa para ilmuwan Rusia kemudian menciptakan ulang asas-asas tersebut dalam program mandiri yang diselenggarakan terburu-buru, nyaris tanpa panduan terperinci dari upaya Amerika? Pertanyaan-pertanyaan serupa muncul untuk sejarah perkembangan roda, piramida, dan mesiu. Sekarang kita kaji bagaimana penyalinan cetak biru dan difusi gagasan berkontribusi terhadap penyebaran sistem tulisan. Kini, ahli linguistik profesional merancang sistem tulisan untuk bahasa-bahasa tak tertulis dengan metode penyalinan cetak biru. Kebanyakan sistem buatan semacam itu memodifikasi alfabet yang sudah ada, walaupun ada yang justru merancang silabari. Misalnya, ahli-ahli linguistik misionari sedang menggarap alfabet Romawi termodifikasi untuk ratusan bahasa Papua dan pribumi Amerika. Ahli-ahli linguistik pemerintah merancang alfabet Romawi termodifikasi yang dipakai sejak 1928 oleh Turki untuk menulis bahasa Turki. Demikian juga alfabet Sirilik yang dirancang untuk banyak bahasa suku di Rusia. Dalam segelintir kasus, kita juga tahu mengenai orang-orang yang merancang sistem tulisan melalui penyalinan cetak biru pada zaman dahulu sekali. Misalnya, alfabet Sirilik itu sendiri, yang kini masih digunakan di Rusia, adalah turunan dari adaptasi huruf-huruf Yunani dan Ibrani yang dirancang oleh Santo Kiril, misionaris Yunani bagi orang-orang Slav pada abad ke-9 M. Naskah-naskah pertama yang masih ada dalam bahasa Jermanik apapun, famili bahasa yang mencakup bahasa Inggris, ditulis dalam alfabet Goth yang diciptakan oleh Uskup Ulfilas, seorang misionaris yang hidup bersama orang-orang Visigoth di daerah yang kini merupakan Bulgaria pada abad ke-4 M. Seperti ciptaan Santo Kiril, alfabet Ulfilas adalah campur baur huruf-huruf yang dipinjam dari berbagai sumber, sekitar 20 huruf Yunani, sekitar 5 huruf Romawi, dan 2 huruf yang entah diambil dari alfabet rune atau diciptakan sendiri oleh Ulfilas. Yang jauh lebih sering, kita tidak tahu apa-apa mengenai orang-orang yang bertanggung jawab merancang alfabet-alfabet ternama pada masa lalu. Namun kita masih mungkin membandingkan alfabet-alfabet masa lalu yang ditemukan belakangan dengan alfabet-alfabet yang sudah ada sebelumnya, dan menyimpulkan bentuk-bentuk huruf apa saja yang dijadikan modelnya. Untuk alasan yang sama, kita bisa yakin bahwa silabari linear B dari Yunani Mykenae diadaptasi pada sekitar 1400 SM dari silabari linear A Kreta Minoa.
Dari beratus-ratus kali peristiwa ketika sistem tulisan yang sudah ada dari satu bahasa digunakan sebagai cetak biru yang diadaptasi untuk bahasa berbeda, telah muncul sejumlah masalah, sebab tidak ada dua bahasa yang memiliki rangkaian bunyi yang tepat sama. Sejumlah huruf atau lambang yang diwariskan mungkin dibuang, ketika bunyi-bunyi yang direpresentasikan huruf-huruf itu dalam bahasa yang meminjamkannya tidak ada dalam bahasa yang meminjamnya. Misalnya, bahasa Finlandia tidak memiliki bunyi yang diekspresikan oleh banyak bahasa Eropa lain sebagai huruf B, C, F, G, W, X, dan Z, sehingga orang-orang Finlandia membuang huruf-huruf itu dari alfabet Romawi versi mereka. Seringkali juga timbul masalah sebaliknya, yaitu merancang huruf-huruf untuk merepresentasikan bunyi-bunyi, barn, dalam bahasa peminjam namun tidak ada dalam bahasa yang meminjamkannya. Masalah itu diatasi dalam beberapa cara berbeda, misalnya menggunakan kombinasi manasuka dari dua atau lebih huruf, seperti TH dalam bahasa Inggris untuk merepresentasikan sebuah bunyi yang dalam alfabet Yunani dan rune dinyatakan dengan satu huruf saja. Menambahkan tanda pembeda kecil pada huruf yang sudah ada, misalnya tilde N dalam bahasa Spanyol, umlaut 6 dalam bahasa Jerman, dan beraneka ragam tanda yang menari-nari di sekitar huruf-huruf Polandia dan Turki, memanfaatkan huruf yang sudah ada yang tidak digunakan oleh bahasa peminjam, misalnya bahasa Cek modern mendaur ulang huruf C alfabet Romawi untuk mengekspresikan bunyi Cek M. Atau menciptakan saja huruf baru, seperti orang Eropa zaman pertengahan menciptakan huruf-huruf baru J, U, dan W. Alfabet Romawi sendiri adalah produk akhir serangkaian panjang penyalinan cetak biru. Alfabet tampaknya muncul hanya sekali dalam sejarah manusia, di antara para penutur bahasa-bahasa Semit, di daerah yang membentang dari Suriah Modem ke Sinai, pada milenium kedua SM. Sekian ratus alfabet yang ada pada zaman dahulu maupun sekarang pada dasarnya berasal dari alfabet Semit zaman dahulu itu, dalam segelintir kasus, misalnya alfabet Ogham Irlandia, melalui difusi gagasan, namun dalam sebagian besar kasus benar-benar melalui penyalinan dan modifikasi bentuk huruf. Evolusi alfabet bisa dilacak sampai ke hieroglif Mesir, yang mencakup serangkaian lengkap 24 lambang untuk 24 konsonan Mesir. Orang-orang Mesir tak pernah mengambil langkah yang, bagi kita, logis untuk membuang semua logogram, determinatif, dan lambang pasangan atau trio konsonan mereka, dan menggunakan alfabet konsonan saja. Tapi dimulai dari 1700 SM, orang-orang Semit yang familiar dengan hieroglif Mesir mulai mencoba-coba langkah logis itu. Membatasi lambang hanya untuk konsonan tunggal saja hanyalah yang pertama dari 3 inovasi krusial yang membedakan alfabet dari sistem-sistem tulisan lain. Yang kedua adalah membantu penggunanya menghafal alfabet dengan menempatkan huruf-huruf itu dalam urutan tertentu dan memberi mereka nama-nama yang mudah diingat. Nama-nama huruf dalam bahasa Inggris sebagian besar adalah monosilabel tanpa makna. A, B1, C, D, dan seterusnya. Namun nama-nama Semit memang memiliki makna dalam bahasa-bahasa Semit. Mereka adalah kata-kata untuk benda-benda sehari-hari. Alep lembu, bet rumah, gimel unta, dalet pintu, dan seterusnya. Kata-kata Semit ini terkait secara akrofonis dengan konsonan-konsonan Semit yang mengacu kepadanya. Dengan kata lain, huruf pertama kata untuk benda itu juga merupakan huruf yang dinamai sesuai benda itu. A, B, G, D, dan seterusnya. Selain itu, bentuk-bentuk terawal huruf-huruf Semit dalam banyak kasus tampaknya memang merupakan gambar untuk benda-benda yang dimaksud. Semua ciri itu menjadikan bentuk, nama, dan urutan huruf-huruf alfabet Semit mudah diingat. Banyak alfabet modern, termasuk milik kita, tetap mempertahankan urutan yang asli dengan sedikit modifikasi. Dan, dalam kasus bahasa Yunani, juga nama-nama asli huruf-huruf itu, alfa, beta, gamma, delta, dan seterusnya, lebih daripada 30.000 tahun setelahnya. Satu modifikasi kecil yang pasti telah disadari pembaca adalah huruf G dalam alfabet Semit dan Yunani menjadi C dalam alfabet Romawi dan Inggris, sementara orang-orang Romawi menciptakan G baru di posisinya sekarang. Inovasi ketiga dan terakhir yang membawa ke alfabet modern adalah menyediakan huruf vokal. Pada hari-hari awal alfabet Semit, sudah ada coba-coba dengan berbagai metode untuk menuliskan huruf vokal dengan cara menambahkan huruf tambahan kecil untuk mengindikasikan huruf vokal yang dipilih, atau dengan titik, garis, atau kait yang ditambahkan di atas huruf-huruf konsonan. Di abad ke-8 SM orang-orang Yunani menjadi bangsa pertama yang menerapkan semua huruf vokal secara sistematis dengan jenis huruf yang sama dengan yang digunakan untuk konsonan. Orang-orang Yunani menurunkan bentuk-bentuk huruf vokal mereka, A, E, O, I, O dengan memanfaatkan 5 huruf yang digunakan dalam alfabet Phoenix untuk huruf-huruf konsonan yang tidak ada dalam bahasa Yunani.
Dari alfabet-alfabet semi-terawal itu, satu jalur penyalinan cetak biru dan modifikasi evolusi mengarah kepada alfabet Ethiopia modern melalui alfabet Arab awal. Satu lagi jalur yang lebih penting berevolusi melalui alfabet Aram, yang digunakan untuk dokumen-dokumen resmi Kekaisaran Persia, menjadi alfabet Arab modern, Ibrani, India, dan Asia Tenggara, huruf Jawi, Peni. Namun jalur yang paling akrab bagi para pembaca Eropa dan Amerika adalah yang mengarah ke alfabet Yunani melalui orang-orang Fenisia pada awal abad ke-8 SM, lantas ke orang-orang Etruska di abad yang sama, dan pada abad berikutnya ke orang-orang Romawi, yang alfabetnya dengan sedikit modifikasi adalah yang digunakan untuk mencetak buku ini. Berkat potensi keunggulan penggabungan presisi dengan kesederhanaan, alfabet-alfabet kini digunakan di sebagian besar wilayah dunia modern. Meskipun penyalinan cetak biru dan modifikasi adalah pilihan paling sederhana untuk menyampaikan teknologi, pilihan tersebut terkadang tidak tersedia. Cetak biru mungkin dirahasiakan, atau mungkin tidak bisa dibaca oleh orang yang belum memahami teknologinya. Mungkin terdengar kabar mengenai ciptaan itu di suatu tempat yang jauh, namun perinciannya tak pernah tersampaikan. Barangkali hanya gagasan dasarnya yang diketahui. Ada yang berhasil, entah bagaimana, memperoleh hasil akhir tertentu. Pengetahuan itu mungkin saja mengilhami yang lain, melalui difusi gagasan, untuk merancang sendiri rute mereka menuju hasil semacam itu. Contoh mengesankan dari sejarah tulisan adalah kelahiran silabari yang dirancang di Arkansas pada sekitar 1820 oleh seorang Indian Cherokee bernama Sequoyah, untuk menuliskan bahasa Cherokee. Sequoyah mengamati bahwa orang-orang kulit putih mencoret-coret di kertas, dan mereka memperoleh keunggulan besar dengan menggunakan coret-coretan itu untuk mencatat dan mengulangi pidato yang panjang-panjang. Tapi bagaimana persisnya coret-coretan itu bekerja tetap misteri baginya. Sebab, seperti kebanyakan orang Cherokee sebelum 1820, Sequoyah tuna aksara dan tidak bisa berbicara ataupun membaca dalam bahasa Inggris. Oleh karena dia seorang pandai besi, Sequoyah mulai dengan merancang sistem akuntansi yang membantunya mencatat utang-utang pelanggannya. Dia membuat gambar masing-masing pelanggan, kemudian dia menggambarkan lingkaran dan garis dengan berbagai ukuran untuk menunjukkan jumlah utang orang tersebut. Pada sekitar 1810, Sequoyah memutuskan untuk merancang sistem bagi penulisan bahasa Cherokee. Dia lagi-lagi mulai dengan membuat gambar-gambar, namun tidak melanjutkannya karena terlalu rumit dan merepotkan dari segi artistik. Dia lantas mulai menciptakan lambang-lambang terpisah untuk setiap kata, dan lagi-lagi tidak puas karena harus membuat ribuan lambang yang ternyata masih kurang. Akhirnya, Sequoyah menyadari bahwa kata-kata tersusun atas sejumlah terbatas potongan bunyi berbeda yang muncul berulang-ulang dalam banyak kata-kata berbeda, yang kita sebut suku kata. Dia pada awalnya merancang 200 lambang suku kata dan secara bertahap menguranginya menjadi 85, sebagian besar diantaranya lambang kombinasi satu konsonan dan satu vokal. Sebagai salah satu sumber lambang-lambang itu, Sequoyah berlatih menyalin huruf-huruf dari buku belajar mengeja bahasa Inggris yang diberikan kepadanya oleh seorang guru sekolah. Sekitar 2 lusin lambang suku kata Cherokee-nya diambil langsung dari huruf-huruf itu, walaupun tentu saja dengan makna yang sepenuhnya berbeda, karena Sequoyah tidak mengetahui maknanya dalam bahasa Inggris. Misalnya, dia memilih bentuk D, R, B, H untuk merepresentasikan suku kata Cherokee A, E, C, dan, sementara bentuk angka 4 dipinjam untuk suku kata C. Dia membuat lambang-lambang lain dengan memodifikasi huruf-huruf bahasa Inggris, misalnya merancang lambang-lambang G, U, dan 0 untuk merepresentasikan suku kata U, Sa, dan No. Lambang-lambang yang lain lagi murai ciptaannya, misalnya KP, dan untuk Ho, Li, dan NU. Silabari Sequoyah dikagumi ahli linguistik profesional karena kecocokannya dengan bebunyian Cherokee, dan karena mudah dipelajari. Dalam waktu singkat, tingkat melek aksara orang-orang Cherokee terhadap silabari itu nyaris 100%. Mereka membeli percetakan, membuat cetakan lambang-lambang Sequoyah, dan mulai mencetak berbagai buku serta surat kabar. Tulisan Cherokee tetap menjadi salah satu contoh terbaik jenis tulisan yang muncul melalui difusi gagasan. Kita tahu bahwa Sequoyah menerima kertas dan bahan tertulis lain, gagasan sistem tulisan, gagasan menggunakan lambang terpisah, dan bentuk beberapa lusin lambang. Tapi karena dia tidak bisa membaca ataupun menulis dalam bahasa Inggris, dia tidak memperoleh perincian ataupun asas apapun dari tulisan-tulisan yang ada di sekitarnya. Dikelilingi oleh alfabet yang tak bisa dia pahami, dia malah secara mandiri menciptakan ulang satu silabari, tidak sadar bahwa orang-orang Minoa di Kreta telah menciptakan satu silabari lain 3.500 tahun sebelumnya. Contoh Sequoyah bisa berperan sebagai model mengenai bagaimana difusi gagasan barangkali juga melahirkan banyak sistem tulisan di masa lalu. Alfabet Hangul yang dirancang oleh Raja Korea, Sejong,
Pada 1446 untuk bahasa Korea, terbukti terilhami oleh format blok karakter tulisan Cina dan oleh asas alfabetis tulisan Mongol atau Buddha Tibet. Tapi Raja Sejong menciptakan bentuk-bentuk huruf Hangul dan beberapa ciri unik alfabetnya, termasuk pengelompokan huruf-huruf sebagai suku kata ke dalam blok persegi, penggunaan bentuk-bentuk huruf terkait untuk merepresentasikan bunyi vokal atau konsonan, dan bentuk-bentuk huruf konsonan yang menggambarkan posisi bibir atau lidah saat mengucapkan konsonan itu. Alfabet Ogham yang dahulu digunakan di Irlandia dan beberapa bagian Britania Keltik sejak sekitar abad ke-4 secara serupa mengadopsi asas-asas alfabetik, dalam kasus ini, dari alfabet-alfabet Eropa yang ada, namun lagi-lagi merancang bentuk-bentuk huruf yang unik, sepertinya berdasarkan pada sistem 5 jari sinyal tangan. Kita bisa secara yakin menyatakan bahwa alfabet Hangul dan Ogham sebagai hasil difusi gagasan, bukan penciptaan mandiri dalam isolasi. Sebab kita tahu bahwa kedua masyarakat menjalin kontak akrab dengan masyarakat-masyarakat yang memiliki tulisan, dan karena jelas diketahui jenis tulisan asing mana yang menjadi ilhamnya. Sebaliknya, kita bisa secara yakin menyatakan bahwa tulisan Paku Sumeria dan tulisan Mesoamerika terawal merupakan hasil penciptaan mandiri, karena pada masa kemunculan mereka pertama kali, tak ada jenis tulisan lain di belahan dunia tempat mereka berada yang bisa mengilhami mereka. Yang masih menjadi bahan perdebatan adalah asal-muasal tulisan di Pulau Paskah, Cina, dan Mesir. Orang-orang Polinesia yang hidup di Pulau Paskah, di Samudra Pasifik, memiliki jenis tulisan unik, yang contoh tertuanya yang masih ada berasal baru dari 1851 lama setelah orang-orang Eropa mencapai Pulau Paskah pada 1722. Barangkali tulisan timbul secara mandiri di Pulau Paskah sebelum orang-orang Eropa tiba, walaupun tak ada contoh yang masih ada. Namun tafsir paling sederhana adalah memahami fakta-fakta itu apa adanya, dan menganggap bahwa orang-orang Paskah tergerak untuk merancang sejenis tulisan setelah melihat pernyataan pencaplokan wilayah tertulis yang diserahkan satu ekspedisi Spanyol kepada mereka pada 1770. Kalau soal tulisan Cina, yang tertua diketahui berasal dari 1300 SM namun mungkin ada pendahulunya yang lebih tua. Memang tulisan Cina memiliki lambang-lambang lokal yang unik dan sejumlah asas yang unik, dan kebanyakan cendekiawan mengasumsikan tulisan tersebut berevolusi secara mandiri. Tulisan telah berkembang sebelum 3000 SM di Sumeria, 6400 km di sebelah barat pusat-pusat perkotaan Cina awal. Namun tidak ada sistem tulisan awal yang diketahui di seluruh wilayah yang terbentang antara lembah Indus dan Cina. Dengan demikian, tidak ada bukti bahwa para juru tulis terawal Cina tahu tentang sistem tulisan lain apapun yang lantas mengilhami mereka. Hieroglif Mesir, sistem tulisan kuno paling terkenal, juga biasanya diasumsikan sebagai hasil penciptaan mandiri. Namun tafsir alternatif berupa difusi gagasan berkemungkinan lebih besar benar dibandingkan dalam kasus tulisan Cina. Tulisan hieroglif muncul cukup mendadak, dalam bentuk nyaris sempurna, pada sekitar 3000 SM. Mesir hanya terletak 1300 km di sebelah barat Sumeria, yang telah menjalin hubungan perdagangan dengan Mesir. Saya curiga karena tidak ada bukti perkembangan bertahap hieroglif yang kita dapati. Walaupun iklim kering Mesir bagus sekali untuk mengawetkan tulisan coba-coba sebelumnya, dan walaupun iklim kering yang serupa di Sumeria telah menghasilkan bukti melimpah bagi perkembangan tulisan Paku Sumeria selama setidaknya beberapa abad sebelum 3000 SM. Yang sama mencurigakannya adalah kemunculan beberapa sistem tulisan lain, yang seolah dirancang secara mandiri, di Iran, Kreta, dan Turki. Disebut tulisan Proto-Elamite, piktograf Kreta, dan hieroglif Hittite, setelah kemunculan tulisan Sumeria dan Mesir. Walaupun masing-masing sistem itu menggunakan perangkat lambang berbeda yang tidak dipinjam dari Mesir maupun Sumeria. Orang-orang yang terlibat nyaris mustahil tidak menyadari tulisan yang dimiliki oleh tetangga-tetangga yang menjadi mitra dagang mereka. Kok luar biasa sekali bila setelah jutaan tahun keberadaan manusia tanpa tulisan. Semua manusia masyarakat Mediterania dan Timur Dekat itu mendadak masing-masing memperoleh gagasan tulisan secara mandiri dengan hanya selang waktu beberapa abad satu sama lain. Oleh karena itu sepertinya tafsir yang masuk akal bagi saya adalah difusi gagasan, seperti dalam kasus silabari Sequoyah. Dengan kata lain, orang-orang Mesir dan bangsa-bangsa lain mungkin mempelajari dari orang-orang Sumeria mengenai gagasan tulisan dan barangkali mengenai sebagian asasnya, namun kemudian merancang sendiri asas-asas lain dan segala bentuk spesifik huruf. Mari sekarang kita kembali ke pertanyaan utama yang mengawali bab ini. Mengapa tulisan muncul pada beberapa masyarakat dan kemudian menyebar ke masyarakat lain, namun tidak pada masyarakat lain? Titik awal yang baik untuk pembahasan kita adalah kemampuan, kegunaan, dan terbatasnya pengguna sistem-sistem tulisan awal. Jenis-jenis tulisan awal tidak lengkap, bermakna ganda, rumit, atau ketiga-tiganya sekaligus. Contohnya, tulisan Paku Sumeria tertua tidak bisa dipakai menuangkan prosa normal, namun hanya merupakan stenotelegraf saja, yang kosakatanya terbatas kepada nama,
angka, satuan ukuran, kata-kata untuk benda terhitung, dan segelintir kata sifat. Seolah-olah seorang juru catat pengadilan Amerika Modern terpaksa menulis John 27 domba gemuk karena tulisan bahasa Inggris tidak punya kata-kata dan tata bahasa yang diperlukan untuk menuliskan, kami memerintahkan John untuk menyerahkan 27 ekor domba gemuk yang merupakan utangnya ke pemerintah. Tulisan Paku Sumeria yang lebih baru memang akhirnya bisa dipakai menuangkan prosa. Namun dengan sistem kacau yang telah saya jabarkan, dengan campuran logogram, lambang fonetik, dan determinatif yang tak dibaca, dengan total 100 lambang berbeda. Linear B, tulisan Yunani Mykenae, setidaknya lebih sederhana, didasarkan pada silabari dengan sekitar 90 lambang plus logogram. Kekurangannya adalah linear B cukup banyak bermakna ganda. Konsonan apapun yang ada di ujung kata dibuang, dan beberapa konsonan yang terkait ditulis dengan lambang yang sama. Misalnya, satu lambang untuk L dan R, satu lagi untuk P, B, dan PB, serta satu untuk G, K, dan KH. Kita tahu betapa membingungkannya ketika penutur asli bahasa Jepang berbicara dalam bahasa Inggris tanpa membedakan L dan R. Bayangkan bingungnya kita bila alfabet kita juga begitu dan secara serupa menghomogenisasi konsonan-konsonan lain yang saya sebutkan. Seolah-olah kita harus mengejar kata-kata rap, lab, dan laug secara persis sama. Batasan yang terkait dengan itu adalah sedikit sekali orang-orang yang belajar menulis tulisan-tulisan awal. Pengetahuan tulisan terbatas pada juru tulis profesional yang dipekerjakan oleh raja atau kuil. Misalnya, tak ada bukti bahwa linear B digunakan atau dipahami oleh orang Yunani Mykenae manapun selain sekelompok kecil birokrat istana. Oleh karena jum tulis linear B dapat dibedakan melalui tulisan tangan mereka pada dokumen-dokumen yang masih ada, kita bisa katakan bahwa semua dokumen linear B yang masih ada dari Istana Knossos adalah hasil karya 75 juru tulis, sementara dari Istana Pilos hasil karya 40 jum tulis. Penggunaan jenis tulisan awal yang telegrafik, berantakan, dan bermakna ganda itu sama terbatasnya dengan jumlah penggunanya. Siapapun yang berharap mengetahui bagaimana orang-orang Sumeria pada 3000 SM berpikir dan merasa, bakalan kecewa. Naskah-naskah Sumeria pertama justru berupa catatan tanpa emosi buatan birokrat istana dan kuil. Sekitar 90% tablet dalam arsip Sumeria tertua yang diketahui, dari kota Uruk, adalah catatan juru tulis mengenai barang-barang yang dibayarkan, pekerja yang diberi jatah makanan, dan produk tani yang diedarkan. Baru nantinya, ketika orang-orang Sumeria mengalami kemajuan dari logogram menjadi tulisan fonetik, mereka mulai menulis narasi prosa, misalnya propaganda dan mitos. Orang-orang Yunani Mykenae bahkan tidak pernah mencapai tahap propaganda dan mitos itu. Sepertiga dari semua tablet linear B dari Istana Knossos adalah catatan akuntan mengenai domba dan wol, sementara sebagian besar tulisan di Istana Pilos terdiri atas catatan tentang rami. Sifat dasar linear B sedemikian bermakna ganda sehingga jenis tulisan itu tetap terbatas untuk catatan-catatan istana, yang konteks dan pilihan katanya yang terbatas menjadikan interpretasi pun jelas. Tidak sekelumit pun penggunaan linear B untuk sastra yang masih ada. Max dan Odisseia digubah dan disampaikan oleh pendendang-pendendang tunaaksara kepada pendengar-pendengar yang tunaaksara, dan baru dituliskan ratusan tahun kemudian setelah alfabet Yunani dikembangkan. Penggunaan yang terbatas semacam itu juga terjadi pada tulisan Mesir, Mesoamerika, dan Cina awal. Hieroglif Mesir awal adalah rekaman propaganda agama dan negara serta catatan-catatan birokratik. Tulisan Maya yang masih ada juga diabdikan untuk propaganda, kelahiran, penobatan, dan kemenangan raja-raja, serta pengamatan astronomi para pendeta. Tulisan Cina tertua yang masih ada dari dinasti Shang akhir terdiri atas ramalan agama mengenai urusan-urusan dinasti, yang diguratkan ke apa yang disebut tulang peramal. Contoh naskah Shang, raja, yang membaca makna retakan, pada tulang yang retak akibat dipanaskan, berkata, bila anak itu dilahirkan pada hari Keng maka itu peruntungan yang sungguh bagus. Bagi kita sekarang, ada godaan untuk menanyakan mengapa masyarakat-masyarakat yang memiliki sistem tulisan awal menerima kegandaan makna yang membatasi tulisan untuk segelintir kegunaan dan segelintir juru tulis. Namun pertanyaan itu pun sudah menggambarkan jurang antara sudut pandang zaman dahulu dan harapan kita sendiri akan kemelek aksaraan massal. Penggunaan terbatas yang disengaja bagi tulisan awal menjadi disinsentif positif bagi perancangan sistem-sistem tulisan yang tidak sebegitu bermakna ganda. Para raja dan pendeta Sumeria kuno ingin tulisan digunakan oleh juru tulis profesional guna mencatat jumlah domba yang harus dibayarkan wajib pajak, bukan oleh orang banyak untuk menulis puisi dan merancang makar. Seperti kata antropolog Claude Levi-Strauss, fungsi utama tulisan kuno adalah memfasilitasi perbudakan manusia-manusia lain. Penggunaan pribadi tulisan oleh non-profesional baru muncul lama sesudahnya,
seiring semakin sederhana dan semakin ekspresifnya sistem tulisan. Misalnya, seiring jatuhnya peradaban Yunani Mykenae, sekitar 1200 SM, linear B pun lenyap, dan Yunani kembali ke zaman praaksara. Ketika tulisan akhirnya kembali ke Yunani, abad ke-8 SM, tulisan Yunani baru, para penggunanya, dan kegunaannya sangatlah berbeda. Tulisan itu bukan lagi silabari bermakna ganda yang bercampur dengan logogram, melainkan alfabet yang dipinjam dari alfabet konsonantal Fenisia dan ditambah huruf vokal yang diciptakan orang Yunani. Sebagai ganti daftar domba, yang hanya dimengerti para juru tulis dan dibacakan hanya di istana, tulisan alfabetik Yunani sejak kemunculannya adalah wahana puisi dan humor, untuk dibacakan di rumah-rumah pribadi. Misalnya, contoh pertama tulisan alfabetik Yunani yang masih ada, diguratkan pada kendi anggur asal Athena dari sekitar 740 SM, adalah sebaris puisi yang mengumumkan lomba menari. Siapapun di antara semua penari yang tampil paling gemulai akan memenangkan kendi ini sebagai hadiah. Contoh berikutnya adalah 3 baris heksameter daktilik yang diguratkan pada cangkir minuman. Akulah cangkir minuman indah milik Nestor. Siapapun yang minum dari cangkir ini dengan cepat, akan tercengkeram oleh gairah akan Afrodite yang berambut pirang. Contoh-contoh tertua alfabet Etruska dan Romawi yang masih ada juga merupakan guratan pada cangkir minum dan wadah anggur. Baru kemudian alfabet yang merupakan wadah komunikasi pribadi yang mudah dipelajari dimanfaatkan juga untuk tujuan-tujuan publik dan birokratik. Dengan demikian, urulan perkembangan kegunaan tulisan alfabetik adalah kebalikan dari sistem logogram dan silabari yang muncul lebih dahulu. Penggunaan dan keterbatasan pengguna tulisan awal tampaknya menunjukkan mengapa tulisan muncul sedemikian lambat dalam evolusi manusia. Pada semua peristiwa yang mungkin merupakan penciptaan tulisan secara mandiri, di Sumeria, Meksiko, Cina, dan Mesir, dan dari semua adaptasi awal sistem-sistem yang diciptakan itu, misalnya, di Kreta, Iran, Turki, Lembah Indus, dan daerah Maya, yang terlibat adalah masyarakat yang terstratifikasi sosial dengan lembaga politik yang kompleks dan tersentralisasi, yang hubungannya dengan produksi makanan akan kita dalami di bab lain nanti. Tulisan awal dibuat demi memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga politik itu, misalnya pencatatan data dan propaganda istana, dan para penggunanya adalah birokrat purna waktu yang melahap simpanan makanan berlebih hasil budidaya para petani yang memproduksi makanan. Tulisan tak pernah dikembangkan atau bahkan diadopsi oleh masyarakat-masyarakat pemburu pengumpul, sebab mereka tidak memiliki kebutuhan institusional bagi tulisan awal maupun mekanisme sosial dan agrikultur untuk menghasilkan kelebihan. Makanan yang dibutuhkan untuk memberi makan para juru tulis. Dengan demikian, produksi makanan dan ribuan tahun evolusi masyarakat setelah adopsi produksi makanan merupakan hal yang diperlukan bagi evolusi tulisan dan juga evolusi mikroba yang menyebabkan penyakit epidemi manusia. Tulisan muncul secara mandiri hanya di bulan sabit subur, Meksiko, dan barangkali Cina. Memang karena daerah-daerah itu adalah tempat produksi makanan muncul pertama kali di belahan bumi masing-masing. Begitu diciptakan oleh segelintir masyarakat, tulisan lantas menyebar, melalui perniagaan, penaklukan, dan agama, ke masyarakat-masyarakat lain dengan ekonomi dan organisasi politik serupa. Sementara produksi makanan merupakan kondisi yang diperlukan bagi evolusi atau adopsi awal tulisan, kondisi itu tidaklah mencukupi. Di awal bab ini, saya menyinggung soal kegagalan sejumlah masyarakat produsen makanan dengan organisasi politik kompleks dalam mengembangkan atau mengadopsi tulisan sebelum zaman modem. Kasus-kasus itu, yang pada awalnya sedemikian membingungkan bagi kita, orang-orang modem yang terbiasa memandang tulisan sebagai bagian tak terpisahkan dalam masyarakat yang kompleks, mencakup salah satu negara terbesar di dunia pada 1520 m, Inka di Amerika Selatan. Ada pula Proto Kekaisaran Maritim Tonga, negara Hawaii yang muncul di akhir abad ke-18, semua negara dan suku di Afrika Subkhatulistiwa dan Afrika Barat Sub-Sahara sebelum Islam tiba, dan masyarakat-masyarakat terbesar penduduk asli Amerika Utara, yang hidup di lembah Mississippi dan anak-anak sungainya. Mengapa semua masyarakat itu gagal memperoleh tulisan, meskipun memenuhi prasyarat-prasyarat yang sama dengan masyarakat-masyarakat yang memperoleh tulisan? Di sini kita harus mengingatkan diri bahwa sebagian besar masyarakat yang memiliki tulisan, memperolehnya dengan cara meminjam dari tetangga atau diilhami oleh tetangga untuk mengembangkannya, bukan menciptakannya sendiri secara mandiri. Masyarakat-masyarakat tanpa tulisan yang saya baru saja sebutkan, adalah yang memulai produksi makanan lebih belakangan daripada Sumeria, Meksiko, dan Cina. Satu-satunya ketidakpastian dalam pernyataan ini adalah mengenai waktu relatif munculnya produksi makanan di Meksiko dan di Andes, yang nantinya termasuk ke dalam wilayah Inka. Bila diberi cukup waktu,
masyarakat-masyarakat tanpa tulisan mungkin pada akhirnya bisa mengembangkannya sendiri. Seandainya mereka terletak lebih dekat dengan Sumeria, Meksiko, dan Cina, mungkin mereka justru memperoleh tulisan atau gagasan mengenai tulisan dari pusat-pusat itu. Seperti juga India, Maya, dan sebagian besar masyarakat lain yang memiliki tulisan. Namun mereka terlalu jauh dari pusat-pusat pertama tulisan sehingga tidak memperolehnya sebelum zaman modem. Arti penting isolasi paling jelas pada kasus Hawaii dan Tonga, yang keduanya terpisahkan oleh samudra selebar setidaknya 6.400 km dari masyarakat terdekat yang memiliki tulisan. Masyarakat-masyarakat lain mengilustrasikan poin penting bahwa istilah dunia hanya selebar daun kelor tidaklah berlaku bagi isolasi manusia. Andes, kerajaan-kerajaan Afrika Barat, dan mulut sungai Mississippi terletak hanya kira-kira 1.900, 2.400, dan 1.100 km dari masyarakat-masyarakat pemilik tulisan di Meksiko, Afrika Utara, dan Meksiko. Jarak-jarak ini jauh lebih dekat daripada jarak yang harus dilalui alfabet dari tanah airnya di pesisir timur Mediterania agar mencapai Irlandia, Ethiopia, dan Asia Tenggara dalam 2000 tahun setelah penciptaannya. Namun manusia diperlambat oleh penghalang-penghalang ekologis dan air yang jelas lebih lebar daripada daun kelor. Negara-negara di Afrika Utara, pemilik tulisan, dan Afrika Barat, tanpa tulisan, terpisahkan oleh gurun Sahara yang tak cocok untuk agrikultur dan perkotaan. Gurun-gurun Meksiko Utara memisahkan pusat-pusat perkotaan Meksiko Selatan dari suku-suku di lembah Mississippi. Komunikasi antara Meksiko Selatan dan Andes harus melalui pelayaran laut atau perjalanan darat panjang melalui tanah genting darian yang sempit, berhutan rimba, dan tak pemah terurbanisasi. Oleh karena itu, Andes, Afrika Barat, dan lembah Mississippi pada dasarnya terisolasi dari masyarakat-masyarakat pemilik tulisan. Bukan artinya masyarakat-masyarakat tanpa tulisan terisolasi sepenuhnya. Afrika Barat akhirnya menerima hewan domestik bulan sabit subur dari seberang Sahara, dan nantinya menerima pengaruh Islam, termasuk tulisan Arab. Jagung berdifusi dari Meksiko ke Andes dan, secara lebih lambat, dari Meksiko ke lembah Mississippi. Namun kita sudah lihat di bab 10 bahwa sumbu utara selatan dan rintangan-rintangan ekologis di Afrika dan Amerika memperlambat difusi tanaman pangan dan hewan domestik. Sejarah tulisan secara mengejutkan menggambarkan cara-cara geografi dan ekologi mempengaruhi penyebaran ciptaan manusia.